Teman-teman, belakangan ini badai PHK semakin masif terjadi di Indonesia. Dari data yang aku ambil, mulai Januari sampai Juni 2024, ada 32.064 orang yang terkena PHK, naik 21,4% dari tahun lalu. Untuk di Jakarta sendiri, total PHK tenaga kerjanya sampai 7.469 orang. Itu benar-benar melonjak lebih dari 1000% atau 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu yang cuma 683 orang. Di konten ini aku mau sharing ke kamu pengalamanku menjadi konsultan HR sebagai konsultan SDM di Indonesia yang udah lebih dari 10 tahun aku menjalani bidang ini. So, itu artinya apa? Artinya aku telah melakukan banyak sekali rekrutmen untuk klien-klienku, rekrutmen tenaga kerja, ratusan hingga ribuan orang. Aku melakukan pelatihan, memberikan pelatihan, pengembangan diri, training, coaching, mentoring ke berbagai macam orang, berbagai macam posisi dari level director hingga ke operator staff yang paling rendah. Aku juga udah pernah melakukan pemecatan karyawan. Dan itu pekerjaan yang satu kali aku terima, terus aku udah nggak nyediain lagi di Ace Konsultan Indonesia di perusahaanku itu. Kenapa aku nggak mau lagi? Karena waktu itu aku dapat job untuk memecat sekitar 113 orang di salah satu pabrik di Surabaya. Dan aku ngalamin sendiri orang literally sujud di depanku nangis-nangis memohon-mohon untuk nggak dipecat. But job needs to be done. Walaupun tentu saja waktu melakukan pemecatan itu kita udah ngasih yang terbaik buat mereka, kita kasih pesangon, kita kasih hak-haknya, tapi pengalaman itu nggak bisa terlupakan di benakku. Alhasil teman-teman, izinkan aku sharing satu hal di dunia kerja soal SDM kita, SDM Indonesia ini yang sering di label SDM rendah. Karena kalau kamu ngikutin konten ini sampai habis, aku bisa ngasih tahu kamu satu hal dan cuman satu hal aja yang bisa meningkatkan daya jualmu di dunia profesional, di dunia pekerjaan, di dunia perusahaan. Oke, kita mulai dari data pengangguran dulu. Aku mau kasih tahu kamu bahwa pengangguran di Indonesia itu salah satu yang tertinggi di negara Asia Tenggara, yaitu persentasenya 5,2%. Kalau kamu bandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura hanya 1,9%, di Thailand hanya 1,1% dengan orang sebanyak itu di Thailand. Malaysia 3,5%, Vietnam 2,1%. Indonesia ini cuman sedikit lebih tinggi, lebih baik dari Brunei Darussalam dan Filipina. Artinya teman-teman, tingkat pengangguran di Indonesia itu tinggi banget. Bahkan kalau kamu tahu, dari 100% semua pengangguran di Indonesia, 12%-nya terdiri dari lulusan S1 atau sederajat atau D4. Jadi S1 atau D4 yang pengangguran itu, dari semua orang yang menganggur itu ada 12%. Itu artinya ada banyak tenaga kerja di Indonesia yang tidak memenuhi kualifikasi perusahaan yang mau mereka rekrut, padahal mereka semua bergelar S1 atau D4. Berikutnya aku mau nyampein data dari International Labour Organization. Kamu tahu nggak tingkat produktivitas Indonesia itu? Dihargain sekarang ini $14 per jam. Oke? Sedangkan di Malaysia itu mencapai 26 US dollar per jam. Dan Singapura itu 74 US dollar per jam tingkat produktivitasnya. Itu artinya kalau kamu mau tahu ya, satu tenaga kerja orang Singapura itu bisa memiliki tingkat produktivitas 5 orang Indonesia. Dan satu orang Malaysia bisa mengerjakan produktivitas 2 orang Indonesia. Aku juga punya teman namanya Bian Briliante dan dia pernah bikin konten bareng sama aku di kelas karir. Dia pernah ke China untuk benchmarking gimana kualitas tenaga kerja yang ada di Guangzhou waktu itu di China. Dan dia bilang ke aku, dia report ke aku, San kamu tahu nggak gaji orang China yang waktu itu kerja, yang kerjanya 1 hari sampai 10 jam per hari, liburnya dalam sebulan cuma 2 kali, itu gajinya cuma lebih besar 1,5 kali lipat dari orang Indonesia, tapi produktivitasnya itu 2,5 kali lipat dari orang Indonesia. Jadi tentu memiliki SDM seperti orang-orang yang ada di China itu lebih menarik bagi
investor atau bagi perusahaan. Kalau kamu mau tahu bagaimana mengukur sebuah kualitas SDM sebuah negara gitu ya, kamu tinggal lihat bagaimana foreign direct investment ke negara tersebut. Karena sebagai negara berkembang, teman-teman, kita itu sangat bergantung dengan investasi dari orang luar, investasi asing. Itu sangat akan membantu ekonomi negara berkembang. Seperti Vietnam. Vietnam itu sangat amat maju karena foreign direct investment-nya itu tinggi banget. Indonesia mencari investor asing itu susah banget. Kenapa susah? Ya pertama of course karena kebijakan pemerintah, terus kekuatan hukum di sini yang bisa dimainin, bengkok sana bengkok sini, bisa disogok sana sogok sini, dan tidak pasti hukumnya bisa berubah sewaktu-waktu, membuat orang-orang asing tidak mau berinvestasi di Indonesia. Of course itu satu hal. Tapi hal berikutnya adalah soal kualitas SDM kita, yang memang SDM kita ini beneran rendah. Bukan cuman beneran rendah, kualitas SDM kita nggak bisa kita pungkiri. Walaupun aku selalu bersama orang-orang yang bekerja ya, aku selalu bersama para buruh, aku selalu bersama dengan orang-orang yang let's say secara ekonomi kesulitan. Tapi nggak bisa tutup mata bahwa kualitas SDM di Indonesia, teman-teman, itu sangat amat menyedihkan. Ini aku kasih klip video orang Indonesia yang pindah kewarganegaraan di Singapura, dan dia waktu tahu gimana pace kerja di Singapura itu kaget tuh. Dia shock banget tuh. Ini kamu lihat dulu. What were yours biggest struggles or challenges when you arrived? Yeah, the pace. The pace much faster. 100 times faster. And you're from Jakarta. And I was from Jakarta. I was already in the corporate Yeah. world, already working. Yeah. And I came here and I cried every night for 3 months. Oh. I just couldn't bear the fact that, oh my gosh, what is this? Like 8 hours in a day, your brain has to work for 8 hours in a day. Whereas maybe before, your brain works for 4, and then you had time to do something else, right? To think, to socialize, to whatever, do whatever. But over here, it's like 8 hours, then you just do it based on this checklist. Yeah. And then you move on, you go home. The next day, then that's another hours. It's just go, go, go. So I think that was quite a struggle. Nah, seperti yang kamu tonton sendiri, berarti orang yang bekerja di Indonesia ini, walaupun di Jakarta ya, yang udah sangat kompetitif dibandingkan dengan daerah-daerah lain atau kota lain, itu masih sangat amat tertinggal kalau kamu bandingkan dengan pace kerja di Singapura. Nah, di konten ini teman-teman, aku bukan berniat ngomel-ngomel, justru aku mau ngasih tahu kamu sesuatu, bahwa bekerja di Indonesia bersama atau bersaing dengan orang-orang yang tidak profesional dan kompetensinya rendah, itu sebenarnya opportunity loh buat kamu. Kenapa opportunity? Karena kamu dengan bekerja lebih produktif sedikit aja dibanding yang lain, kamu udah menonjol. Kamu jadi pinter sedikit aja dibanding yang lain, kamu baca buku 1 aja atau 2 aja, buku pengembangan diri, kamu udah stand out dibanding yang lain. Aku pernah ngomong tuh ke istriku, di Indonesia ini enak. Kamu pinter dikit udah dianggap pinter banget. Kenapa? Karena mayoritas orang, mohon maaf ya bego-bego. Jadi enak loh sebenarnya tinggal di Indonesia, dan aku mau share ke kamu satu hal yang kalau kamu manfaatin ini, kamu bisa mendapatkan income atau gaji yang jauh lebih besar daripada yang kamu punya sekarang. Apa itu? Leverage. Leverage itu daya ungkit untuk meningkatkan value-mu dengan kinerja atau dengan effort yang sama. Jadi let's say kamu kerja 8 jam sehari, tapi dengan punya leverage tertentu, punya bargaining power tertentu yang hanya kamu miliki dibanding orang-orang yang lain, maka itu meningkatkan daya jualmu jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, leverage itu namanya. So, leverage ini teman-teman, kalau kita omongin di Indonesia, apa leverage atau apa satu hal yang bisa membuat kamu stand out dibanding yang lain dengan effort yang hanya butuh effort sedikit aja dibanding kompetitormu di dunia kerja? Jawabannya adalah English. Learn to speak English fluently. Kenapa? Karena sekarang dunia kerja itu, karena kita menuju globalisasi, semua perusahaan-perusahaan bagus pasti merupakan perusahaan multinasional atau global company. Itu berarti perusahaan-perusahaan yang punya budget untuk menggaji kamu tinggi, pasti mereka punya brands atau punya cabang-cabang di negara-negara lain. Artinya apa? Kalau kamu bekerja dengan kemampuan teknismu, let's say kemampuan teknismu di pekerjaanmu itu 7. Kalau kamu pindah dan diterima di perusahaan multinasional atau global company tadi, kamu bisa dengan skill teknis yang sama, gajimu bisa jauh lebih tinggi daripada di perusahaan nasional doang, di perusahaan yang mainnya tuh kelas lokal doang.
Paham nggak? So, dengan kamu menguasai bahasa Inggris itu bisa sangat amat meningkatkan daya jualmu di perusahaan multinasional. Contoh, ada perusahaan LG atau Samsung gitu ya. Kamu mau kerja di sana, sedangkan mereka adalah perusahaan multinasional. Kalau misal skill teknismu 7, kamu kira untuk masuk LG atau Samsung atau Huawei atau perusahaan-perusahaan yang multinasional lah, apapun itu, atau Big Four company, kamu kira untuk bisa masuk ke sana kamu butuh meningkatkan skill teknismu jadi 12, jadi 15. No. Kamu perlu skill teknismu sama, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah bisa berkompetisi dengan orang-orang yang levelnya sama, itu nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa bahasa Inggris, karena ini bahasa yang dipakai secara profesional di perusahaan multinational company. So teman-teman, English is important. Dan di episode ini aku mau sharing ke kamu betapa pentingnya bahasa Inggris. Selain tadi ya, kenapa bahasa Inggris itu penting? Yang pertama, karena dengan menguasai bahasa Inggris teman-teman, kamu menjadi bisa mengakses informasi-informasi yang lebih update, yang lebih berkualitas dibanding kalau kamu cuma bisa bahasa Indonesia. Sederhananya gini, aku udah sering ngomong di kontenku, informasi yang ada di kepalamu akan menentukan nasibmu. Kalau banyak informasi-informasi bodoh, informasi-informasi nggak akurat, informasi-informasi yang asal jeplak dari omongan influencer, maka yang dipikirkan sama otakmu, karena otak itu kan alat untuk memikirkan informasi. Nah, kalau informasinya jelek, hasil output dari pemikiranmu ini pasti jelek juga. So, belajar bahasa Inggris, kenapa penting? Karena ia membuat kamu bisa mengakses informasi-informasi yang bagus. Contohnya buku. Gini teman-teman, aku mau cerita aja bahwa ilmu yang aku dapatkan di universitasku, di kuliahanku saat aku kuliah psikologi, dengan buku-buku yang aku baca itu jauh lebih besar ilmu yang aku dapatkan dari baca buku berbahasa Inggris. Kenapa? Karena udah update. Kemarin di konten Dark Side of Education aku udah ngasih tahu kamu bagaimana kurikulum kita itu masih pakai kurikulum yang lama. Ilmunya itu ilmu yang gak terupdate. Ini misalnya, ini gak ada bahasa Indonesianya. Buku ini gak ada bahasa Indonesianya. Buku ini gak ada bahasa Indonesianya. Buku ini gak ada bahasa Indonesianya. Kenapa kok gak ada bahasa Indonesianya? Karena buku-buku ini marketnya itu niche, marketnya itu kecil. Sehingga publisher, pustaka-pustaka yang ada di Indonesia males kalau mau nge-translate buku ini karena yang beli bakal dikit. Kalau buku-buku seperti Seven Habits, How to Win Friends, buku-buku yang emang udah umum banget itu ada versi Indonesianya. Tapi kalau di bidangmu yang memperluas wawasanmu atau pemahamanmu terkait industri tempat kamu bekerja, itu mostly in English. Jadi kalau kamu hanya terbatas dengan bahasa Indonesia, wawasanmu akan segitu-gitu aja. Kamu nggak akan punya leverage untuk membuat nilai jualmu tinggi di mata perusahaan atau di dunia sosialmu. Itu satu, buku. Yang kedua, YouTube. Kamu tahu nggak betapa banyak ilmu yang aku dapatkan dari YouTube gratis. Padahal ilmu itu ilmu-ilmu yang berkualitas, yang relevan, yang memang aku cari sebagai konsultan HR. Jadi misalnya ada permasalahan di klienku terkait ABC. Aku tinggal googling di YouTube, aku cari di YouTube, ada semua. Ada banyak orang yang udah ngebuat konten, udah ngebahas permasalahan itu, ngasih tahu solusinya langsung. Cuman tidak dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu terbatas dalam penggunaan bahasa Inggris, maka kamu tidak bisa mengakses informasi-informasi yang bagus. Itu yang pertama, kenapa English is important teman-teman. Nah yang kedua, kenapa English is important? Karena bahasa Inggris akan memberikan kamu opportunity dan menjadi leverage yang kuat bagi kamu untuk kamu bisa bekerja di perusahaan yang lebih baik, yang lebih bagus, yang bisa menggaji kamu dengan lebih tinggi. Itu pasti. Contohnya, editorku ini misalnya, kalau dia hanya terbatas mengedit video content creator lokal, maka bayaran dia per konten range-nya ya cuma segitu-segitu aja. Oke, tapi imagine kalau dia bisa bahasa Inggris dan dia memanfaatkan bahasa Inggrisnya untuk mengambil job-job yang ada di internet, yang ada di freelancer.com, Seribulancer lah, atau apapun itu job-job yang ada di website freelancer yang soal editing video. Kalau dia bisa berkomunikasi dengan kliennya, dia paham bahasa Inggris, dia paham apa yang diomongin sama pembuat videonya yang entah dari negara mana, harga per videonya itu bisa 5-10 kali lipat loh dibanding bayaran orang kreator lokal di Indonesia. Itu contoh.
Yang kedua nih cerita langsung dari klienku yang konseling ke aku, dia bekerja di perusahaan logistik. Kalau perusahaan logistik pasti ini urusannya sama ekspor impor. Nah kemarin waktu dia konseling dia bilang bahwa waktu dia mau resign, atasannya, bukan atasannya langsung ya, beberapa level di atasnya itu nahan dia. Ditanya, lu kenapa kamu mau resign? Iya pak, saya gini. Enggak, jangan. Akhirnya sama atasannya itu, ya udah gajimu aku tingkatkan. Itu dia kenaikan gajinya, emang gajinya waktu itu masih kecil ya. Tapi peningkatan gajinya itu lebih dari 35%. Plus dikasih fasilitas penginapan gratis. Yang sampai ngebikin atasannya langsung itu cemburu dan mulai bete atau mulai nggak suka sama dia. Kenapa? Karena klienku bisa dan jago berbahasa Inggris. Sedangkan atasannya langsung dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Tentu saja bos yang ada di waktu itu bosnya itu ada di US ya. Di US itu lebih berharap, lebih sayang sama karyawan yang jadi klienku ini. Karena dia bisa bahasa Inggris, dia bisa solving problem yang membutuhkan bahasa Inggris. Sedangkan seniornya, supervisornya yang terbatas cuman bisa ngomong bahasa Indonesia, posisinya nggak akan aman dan akan dengan sangat mudah gajinya dilampaui, posisinya digantikan sama klienku. Kenapa itu bisa terjadi? Karena klienku bekerja di perusahaan multinational company. Jadi teman-teman, dengan belajar bahasa Inggris itu posisimu, nilai jualmu mungkin kamu nggak sadar, kamu tinggal bernegosiasi aja. Tapi kalau kamu bisa berbahasa Inggris, probabilitas kamu dipertahankan, probabilitas kamu mendapatkan kenaikan gaji, promosi atau kenaikan jabatan itu jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena dunia bisnis zaman sekarang itu ya emang udah mengglobalisasi. Sampai sini bisa dipahami ya? So, kalau sekarang kamu udah tahu betapa pentingnya belajar bahasa Inggris dan kamu mau serius belajar bahasa Inggris, aku saranin kamu harus punya mentor. Kalau kamu belajar sendiri tuh waktu yang kamu spend akan lebih lama, proses belajarnya nggak menyenangkan karena kamu nggak dapat feedback, kamu tahu udah bener apa nggak dari mana ya kan. So always have a mentor ketika kamu mau learning something new. Dan dalam bahasa Inggris, dalam hal ini aku mau sharing ke kamu satu aplikasi yang mau aku rekomendasikan yang sangat amat helpful dalam proses ngebantu aku speaking English better, yaitu Elsa Speak. So teman-teman jangan beranjak dulu, aku mau ngasih tahu kamu kenapa Elsa Speak ini worth it untuk kamu coba, worth it untuk kamu jadikan coachmu. Karena ternyata Elsa Speak ini seperti coach. Karena dia punya teknologi speech recognition dan AI yang bisa mendeteksi kesalahanmu dari huruf per huruf dari setiap kata. Contohnya, aku bermasalah banget ngomong public place. Public itu di huruf C di belakangnya itu aku masih sering salah. Oke, aku kasih aja contohnya langsung ya. Oke, so ini aku udah di aplikasi Elsa-nya. Kita latihan pronouns. Ini aku kasih lihat contohnya waktu aku latihan awal-awal, diajarin ending sounds. Nice. Nah, itu kalau benar. Ini aku kasih contoh kalau kita salah. Kata wish. Wish. Tuh, padahal udah mirip banget. Tapi karena wishku itu nggak ada suara sh-nya, jadi salah. Dia tuh sedetail itu ngasih tahu kita kesalahan pronouns kita di mana. So dia bahkan sampai ngasih tahu gimana angin yang keluar lah, lidah kita posisinya di mana dan sebagainya. Ini kita kasih contoh kalau benar tuh kayak gimana di wish. Wish. Tuh benar kan? Oke tunggu dulu, itu tadi masih yang Elsa Pro loh, belum yang Elsa Premium. Nah di Elsa Premium teman-teman ada fitur yang aku suka banget, yaitu kamu bisa role play dengan Elsa AI. Dimana Elsa AI ini mirip banget sama native speaker, kamu bisa role play dengan skenario-skenario yang kamu mau. Contohnya interview kerja. Tapi selain itu kamu juga bisa custom loh skenario-skenario yang kamu mau bikin sendiri. Misal kamu mau kenalan sama orang asing, sama orang random, itu bisa. Tapi untuk sekarang aku contohin kamu, kita role play sebagai aku mau interview kerja, oke? Oke, so ini kita ke aplikasi Elsa, terus klik ini dan klik Elsa AI. Kita disuruh milih role play-nya mau yang apa. Ada catch up with a friend, aku pilih yang interview. Today, you have an interview for a new job. You will be on a Zoom call with the head of HR of the company you're interviewing for. Introduce yourself,
then answer their questions to the best of your ability. Jadi kita akan role play lagi interview dengan kepala HR di perusahaan yang kita lagi interview. Oke, kita jawab. Hello, it's great to meet you too. Thank you for your time. No problem at all. I'm happy to chat with you. Let's get started. Oke, nah kalau kita bingung mau jawab apa teman-teman, tinggal tekan light bulbs yang ada di sini, AI-nya akan ngasih beberapa rekomendasi jawaban. Nih misalnya, oke. Great, I'm excited to learn more about the position. Of course. Before we dive in, tell me a bit about yourself. What's your background? Experience as a Oke, marketing anggap aja coordinator? kita udah selesai ya. Anggap aja kita udah selesai. Kita close, view results. Role play completed. Langsung dianalisa dan dikasih feedback ke kita hasil dari role play tadi. Nih, pronounsku masih di level intermediate, vocabulary intermediate, view full assessment. Nih assessmentnya langsung penuh dari hasil Elsa AI tadi yang kita ngobrol sebentar. Semakin banyak yang kamu obrolin tentu semakin banyak lagi yang dianalisa sama AI-nya. So again, this is my favorite feature. Oke, so itu tadi Elsa AI. Dan masih ada fitur yang menurutku sangat keren yang perlu aku mention di sini yaitu Elsa Speech Analyzer. Namun ini baru bisa diakses lewat webnya ya, jadi ini masih web based. So kita cobain langsung. Nah ini hasil dari Elsa Speech Analyzer-nya. Oke, so ini hasilku setelah aku ngomong dan dianalisa oleh Elsa. Lihat ini, di IELTS-ku skornya itu masuk ke 7,5. Kalau di TOEFL aku termasuk di High Intermediate, skornya 24 dari 30. So, apa aja yang dinilai dianalisa oleh dia? Pronunciation-ku, intonasiku, terus fluency, kefasihanku, kecepatan dalam menyampaikan bahasa Inggrisnya, grammarnya juga. Nah, grammarnya ini aku salahnya tuh di mana yang paling sering salah? Di sini dijelasin kamu sering salah di preposition. Apa tuh? Coba kita buka. Nah, preposition itu ternyata waktu aku ngomong access a lot of information in the internet harusnya on the internet. Itu kesalahan-kesalahan paling umum secara grammar. Lalu vocabulary, vocabku tuh kayak gimana penguasaannya. Nih hasilnya keluar semua dari penggunaan kata yang sering aku pakai. Terus pengulangan kata, karena kan nggak bagus kalau kita ngulang kata-kata itu terus. Terus ada penggunaan kata yang tidak formal. Seperti misalnya di sini aku sering ngomong kata so. Padahal dikasih yang formal tuh apa? At any rate. Nah ini ada kata-kata yang bisa kita perluas pakai vocabulary yang lain. Kayak misal waktu aku bilang improve itu bisa pakai kata enhance. Internasional bisa pakai kata global. Terus important bisa pakai kata crucial untuk memperluas vocabnya. Jadi itu yang disaranin sama Elsa Speech Analyzer-nya. Ini semua bisa kamu akses kalau kamu berlangganan yang premium. Oke, so itu tadi Elsa Speech Analyzer. Nah, selain itu, selain fitur-fitur tadi, ada juga fitur yang namanya Certification Courses. Buat yang ada rencana mau ikut tes sertifikasi atau sekedar ingin belajar bahasa Inggris bisnis, kalian bisa banget pakai fitur yang ini. Nah ini, ada IELTS dan Pearson PTA Prep, English for Business and Entrepreneurship Certificate, English for Career Development Certificate, atau ACAN, Grades 3 and Pre-2. Sampai Oxford Business Result Certificate. Oke, itu semua teman-teman bisa kamu akses kalau kamu berlangganan Elsa yang premium. Nah, sekarang aku mau kasih tahu kamu bedanya apa aja sih Elsa Pro sama Elsa Premium ya. Ini Elsa Pro. Elsa Pro itu belajar semua hal dasar tentang cara komunikasi bahasa Inggris dengan mengakses ribuan pembelajaran yang dipersonalisasi. Nah, kalau Elsa Premium, semua manfaat yang disebutkan di Elsa Pro plus sekaligus ada AI-nya, bisa role play, bisa ambil sertifikasi, dan macam-macam lagi. Kalau aku menyarankan kamu ambil yang all in one aja sekalian. Karena di fiturnya Elsa Premium kamu bisa belajar dan hasilnya tuh bisa jauh kelihatan lebih nyata. Contohnya kalau kamu belajar pakai Elsa AI yang interview. Kalau kamu sering latihan role play interview, maka saat kamu interview kerja di perusahaan multinasional yang tadi aku bahas, kemungkinan kamu lebih percaya diri dan komunikasimu lebih lancar itu lebih besar. So,
Kita sekarang ngomongin harga. Berapa sih harganya? Harga normal Elsa Premium teman-teman itu 1.111.000 per 3 bulan dan 2.991.000 per 1 tahun. Emang kedengarannya mahal, tapi coba kamu bandingkan dengan kamu kursus bahasa Inggris bulanan di tempat yang biasanya. Coba hitung aja harganya, lebih mahal yang mana? Plus belum lagi Elsa di bulan ini lagi ada promo dan ngasih kamu harga spesial diskon up to 73% untuk Elsa Premium buat kalian dan hanya berlaku kalau kamu beli paketnya di link yang ada di description video ini. So, langsung aja cobain and let's start your journey to learn English with me. Itu aja teman-teman, bersama saya Hasan Askari, kita ketemu di episode berikutnya.